warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmati Soimah, nomor induk mahasiswa 0621 0824 544. Saya mahasiswa PBG dalam jabatan BED 1 tahun 2025 LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Hari ini, Kamis 8 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran KMPBG tahun 2025 pada kelas 5 mata pelajaran matematika materi pengolahan dan penyajian data. Demikian perkenalan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan, bisa hadir untuk mengikuti kegiatan pembelajaran matematika. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, mari kita awali dengan berdoa. Berdoa akan dipimpin oleh Ananda Zaid. Teman-teman, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Terima kasih Kak Zaid sudah berani memimpin. Selanjutnya, Bu Ima akan memeriksa kehadiran anak-anak. Hari ini, siapa yang tidak masuk? Masuk semua. Alhamdulillah, ya saya dulu ya. Oke. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tentang data, mengumpulkan, dan penyajiannya. Jadi, harapannya pembelajaran hari ini anak-anak bisa mengenal tentang data. Anak-anak bisa memahami tentang cara penyajian data dalam bentuk tabel turus atau diagram batang. Dan anak-anak bisa menggunakan tabel atau tabel turus atau diagram batang dengan benar. Sekarang Bu Ima mau tanya, pembelajaran kemarin kita belajar tentang apa? Data. Datanya diapakan? Dikumpulkan. Mengumpulkan data. Ada yang masih ingat bagaimana cara mengumpulkan data? Angkat tangan. Bagaimana ya? Wawancara, bagus. Ada lagi data dikumpulkan dengan sip tes. Ada lagi bagaimana cara mengumpulkan data? Ya, pencatatan langsung. Good job. 3 anak hebat yang lainnya juga jangan mau kalah semangat. Kemarin kita belajar tentang data. Yang pertama, cara mengumpulkan data. Data dikumpulkan dengan cara tes, wawancara, maupun pencatatan langsung. Nah, kira-kira anak-anak pernah tahu pengumpulan data itu kapan? Kalau wawancara biasanya lihat di mana? Di televisi. Iya. Kalau tes biasanya di mana? Di sekolah. Untuk apa kalau tes di sekolah? Ujian, pintar sekali. Atau pencatatan langsung, kita bisa observasi, melakukan kunjungan. Anak-anak pernah melakukan kunjungan ke pengusaha tampan? Iya, itu termasuk salah satu cara mengumpulkan data.
tidak? Turus. Jawabannya hebat. Data ini disajikan dalam bentuk tabel. Tabelnya ada turus dan jumlah banyaknya. Oke. Tetap semangat? Masih semangat? Masih. Tetap semangat. Tadi Bu Ima sudah memberikan pertanyaan. Apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Ada yang tahu? Menyajikan data. Data itu disajikan setelah kita mengumpulkan data. Harapannya Bu Ima hari ini anak-anak menyajikan data. Yang pertama dalam bentuk tabel turus dan yang kedua dalam bentuk diagram batang. Ada yang tahu bagaimana bentuknya diagram batang? Kita belajar sama-sama ya. Nah, anak-anak, berikutnya Bu Ima akan menampilkan PPT apa itu data dan bagaimana cara menyajikannya, baik dalam bentuk tabel turus maupun dalam bentuk diagram batang. Belajar data jadi lebih mudah. Tabel dan diagram batang. Tujuannya kita mampu mengenal data itu apa, ya, mengumpulkan datanya, terus memahami tabel turus dan diagram batang, serta mampu menggunakan atau membuat tabel turus dan diagram batang. Mengumpulkan data. Apa itu data? Data adalah informasi atau fakta yang dicatat menggunakan angka, kata, atau gambar. Langkah-langkahnya menentukan informasi yang dicari, mencatat setiap hasil pengamatan dengan hati-hati, dan gunakan tabel untuk mencatat data. Ayo belajar mengumpulkan data. Di sini hari Senin ada 5 donat rasa coklat, 3 rasa stroberi, dan 4 rasa kacang. Hari Selasa 6 donat rasa coklat, 4 rasa stroberi, dan 2 rasa kacang. Hari Rabu 7 donat rasa coklat, 5 rasa stroberi, dan 5 rasa kacang. Tugasnya anak-anak adalah menggunakan tabel. Yuk kita lihat berikutnya. Nah, ini tabelnya. Harinya Senin, Selasa, Rabu. Rasanya coklat, stroberi, dan kacang. Data ini lebih mudah dipahami, ya kan? Kalau disajikan dalam bentuk tabel seperti ini lebih mudah. Hari Senin 5 coklat, 5 stroberi, 4 kacang. Selasa 6 coklat, 4 stroberi, 2 kacang. Rabu 7 coklat, 5 stroberi, dan 3 kacang. Totalnya coklat ada 18, stroberi ada 12, dan kacang ada 9. Setelah kita membuat tabel, selanjutnya adalah kita mengenal diagram batang. Apa itu diagram batang? Diagram batang adalah grafik yang menggunakan batang untuk menunjukkan jumlah atau frekuensi. Jenisnya diagram batang ada 2. Ada yang vertikal ke atas dan horizontal menyamping. Ini contoh yang berbentuk diagram batang vertikal ke atas. Bagaimana cara membuat diagram batang? Siapkan data dalam bentuk tabel terlebih dahulu, baru kita sajikan dalam bentuk diagram batang. Ayo membuat diagram batang seperti apa? Nah, di sini yang ke bawah adalah jenis-jenis donat. Yang ke atas yang vertikal itu banyaknya donat. Coklat paling banyak, stroberi menduduki urutan kedua, dan kacang paling sedikit. Lebih mudah dipahami
Biskuit coklatnya ada 4, wafer kejunya ada 4, permen stroberinya ada 10, donatnya ada 2. Ini namanya mengumpulkan data ini. Kalau udah dikumpulin, bisa kita tulis dalam bentuk tabel. Kayak gini. Yang kolom sebelah kiri untuk jenis snacknya, yang kolom sebelah kanan untuk jumlahnya. Wah, jadi bisa terbaca dengan rapi ya. Aku juga langsung tahu kalau snack yang paling banyak ibu kasih adalah permen strawberry. Aku juga jadi tahu kalau jumlah biskuit coklat sama dengan jumlah wafer keju. Dan snack yang paling dikit ibu kasih ke aku adalah donat. Dari data ini kita bisa melakukan penafsiran data. Hah? Maksudnya Kak? Contohnya dari data tadi, aku bisa tahu kalau kamu paling suka sama permen strawberry dibanding snack lain. Dari jumlah yang ibu kasih, kakak bisa tahu mana yang paling kamu suka. Oh, bisa banget. Kita bikin dulu tabelnya. Yang kolom kiri kita isi hari Senin sampai Minggu. Yang mana kita isi nilai tabungan kamu setiap hari. Sekarang kakak ajarin kamu cara mengubah data dari bentuk tabel ke bentuk diagram data. Pertama, kita bikin dulu garis tegak lurus kayak gini. Tiap garis kita kasih skala. Jaraknya harus sama ya, Mini. Garis yang tegak kita kasih skala buat nilai tabungan. Garis yang mendatar kita kasih skala buat hari. Terus untuk batangnya, lebarnya mesti sama, tapi tingginya ngikutin data. Wah, dari diagram ini aku langsung tahu kalau aku paling banyak nabung di hari Jumat dan paling sedikit nabung di hari Minggu. Terus karena setiap hari ada batangnya, berarti aku nabung tiap hari. Pintar. Oke, sudah tahu bagaimana cara mengubah ke dalam tabel dan diagram batang? Sudah pahami kan? Oke, anak-anak, kegiatan selanjutnya kita akan bermain dan berdiskusi. Bu Ima akan membagi anak-anak ke dalam 4 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silahkan bergabung dengan kelompoknya. Sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Teman-teman dulu. Oke, selanjutnya kita akan bermain. Permainannya adalah Bima punya daftar makanan favorit kelompok 5. Yang pertama ada ayam goreng, nasi goreng, ikan bakar, sate, dan soto. Tugas selanjutnya, anak-anak menempelkan daftar makanan favorit. Urut dari kelompok 1 dulu, maju, ambil gambar makanan favorit, kemudian ditempelkan di depan. Oke, siap? Kita mulai dari kelompok 1. Persiapan kelompok 2 maju.
diagram rata. Oke, lihat ini kan semuanya. Selanjutnya, Bima akan memberikan tugas kelompok kepada anak-anak. Ini permainan seru cara menyajikan data. Lembar yang pertama, anak-anak harus menggunting dan menjadikannya dadu. Dadu dilempar sebanyak 30 kali. Setelah itu, hasilnya dimasukkan dalam tabel tulis. Di sini dadu makanan, anak-anak menuliskannya di tabel tulis makanan. Setelah membuat tabel tulis, anak-anak mengisi atau menyajikannya dalam diagram kata. Paham anak-anak? Paham. Masing-masing dari perwakilan kelompok silahkan maju untuk mengambil tugasnya. Kelompok 1. Kelompok 2. Nah, anak-anak sudah paham tugasnya? Sudah. Selanjutnya silahkan berdiskusi dan bekerja sama. Yang harus dikerjakan dahulu adalah dadu. Dadunya dilempar berapa kali? 30 kali. Ada temannya yang menggunting, ada temannya yang menyiapkan untuk menggambar dan menulis dan menggambar diagram kata. Oke anak-anak, sudah selesai tugas diskusi kelompoknya? Sudah. Anak-anak diskusi menyelesaikan masalah dan tugasnya. Kerja
biasa, semangat dan percaya dirinya. Tadi mendapat dadu apa? Macam-macam sayuran. Good job, lebih berani lagi ya dalam mempresentasikan hasil diskusi. Selanjutnya di kelompok 4 gak kalah luar biasanya. Bagus sekali diagramnya, sama seperti kelompok 3 ada warna-warni. Tadi mendapat dadu apa? Job, semangat, anak-anak sudah berani mempresentasikan. Nah, tadi anak-anak mempresentasikan hasil diskusinya. Sama nggak dadu yang didapat masing-masing kelompok? Masing-masing kelompok sama nggak data yang diperoleh? Tidak. Itu menunjukkan bahwa bisa saja data yang diterima itu berbeda-beda. Melakukan lemparan dadu 30 kali, munculnya pun akan berbeda-beda. Seperti itulah data yang kita peroleh. Ada yang berupa wawancara dari satu orang ke orang lain bisa jadi berbeda. Hasil tes ujian anak-anak dari satu anak dengan anak lain pasti berbeda. Itulah data, bisa berbeda-beda. Oke, menyenangkan bukan pembelajaran kali ini? Iya. Dimulai dari tadi dengan menayangkan video. Setelah itu anak-anak memilih daftar makanan favorit. Setelah itu anak-anak berdiskusi. Menggunakan apa? Dadu. Setelah berdiskusi anak-anak di depan untuk presentasi. Bisa membuat tabel tulisnya? Bisa. Bisa membuat diagram batangnya? Bisa. Oke, masih semangat? Masih. Kita cukup. Tepuk data. Ayo semua kita belajar. Macam-macam bentuk penyajian data. Ada yang bentuk datar, ada yang bentuk tabel, ada juga yang bentuk hiasan bata. Ada yang bentuk datar, ada yang bentuk tabel, ada juga yang bentuk hiasan bata. Luar biasa. Oke anak-anak, tetap semangat. Iya. Kira-kira anak-anak dapat manfaat gak pembelajaran hari ini? Siapa yang bisa mendapat manfaat dari pembelajaran hari ini? Angkat tangan. Bisa? Iya. Boleh angkat tangan saya? Ya. Bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kan ya? Iya. Kalau menghitung pakai tabel lurus, biasanya kita jumpai di mana? Pertandingan bola voli, ya kan? Kelompok ini dapat ini. Nah, itu kita menemukan tabel lurus. Ada yang kenal lihat diagram batang di mana dalam kehidupan sehari-hari? Pemilihan umum. Good job. Nah, pasangan calon ini mendapatkan angka sekian. Dapat dilihat dari diagram batang. Manfaat enggak pembelajaran kita hari ini? Manfaat. Oke, bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Kita sudah mengenal tabel lurus dan diagram batang. Saya sudah pintar, saya sudah belajar, saya mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan kesimpulan pembelajaran hari ini adalah setelah kita mengumpulkan data, langkah selanjutnya adalah apa anak? Menyajikan data supaya lebih mudah dipahami. Tadi kita belajar apa penyajian datanya? Yang pertama adalah bentuk tabel lurus dan yang kedua adalah bentuk diagram. Oke, selanjutnya tugas mandiri. Kembali dari kelompoknya ke tempat duduknya masing-masing. Setelah kita menyimpulkan pembelajaran hari ini, selanjutnya adalah tugas mandiri. Bu Imam punya tugas mandiri berupa tabel. Anak-anak tugasnya menjawab pertanyaan. Kasih nama dan kelas.
lagi belajar apa hari ini? Penyajian Penyajian kata. Dari awal, Bu Iman menanyakan video pembelajaran. Setelah itu, menempelkan makanan favorit. Diskusi kelompok dengan lagu. Setelah itu, setelah diskusi, anak-anak mempresentasikan. Setelah mempresentasikan, kita juga menyanyi tentang data. Dan yang terakhir adalah tes mandiri ya. Dari data itu, sama enggak masing-masing kelompok? Itulah yang terjadi pada data ya. Oke. Pertemuan selanjutnya adalah kita masih belajar tentang penyajian data. Kalau hari ini belajar tentang tabel lurus dan diagram batang, maka pertemuan berikutnya kita akan belajar diagram gambar atau yang disebut piktogram. Penasaran itu seperti apa? Minggu depan kita akan belajar. Oke. Yang sudah pembelajaran hari ini, alhamdulillah, semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan anak-anak bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Senang pembelajaran hari ini? Senang.